Jadi nanti tolong namanya di-rename. Lalu yang kedua adalah mematikan mikrofon, di-mute gitu ya. Supaya acara kita boleh terlaksana dengan baik, suaranya tidak ada yang kemudian mengganggu ketika nanti akan kita tur sama-sama. Nanti jika dipersilahkan baru bisa unmute mikrofonnya. Nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ya. Itu nanti boleh meng-unmute, menghidupkan mikrofon jika sudah dipersilahkan oleh MC. Dan sesi tanya jawab akan dilakukan setiap akhir sesi. Jadi ini akan ada beberapa perjalanan gitu ya yang akan nanti juga dibuka sesi-sesi pertanyaan, dan para peserta yang ingin bertanya selama sesi diharapkan bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh panitia, lalu nanti akan direspon juga oleh narasumber kita. Demikian Bapak Ibu tata tertib, dan kemudian ada rundown acara kita supaya kita tahu nih apakah nanti sampai jam 12 malam kah atau sampai jam 1 pagi misalnya gitu ya. Oh enggak ya Bapak Ibu ya. Besok kan kita mau ibadah, jadi kita perlu tahu dulu rundown acaranya supaya kita juga bisa mengikutinya dengan baik. Pukul 18 sampai 18.15 ini karena kita tadi mundur 15 menit karena menunggu teman-teman yang mungkin akan bergabung, tetapi tetap saja Bapak Ibu acara pertama kita tadi welcoming remark tadi MC-nya saya ya Bapak Ibu Pendeta Manda Dandel yang akan menjadi MC dalam acara ini. Lalu doa pembuka tadi sudah kita lakukan juga, dibuka oleh Penatua Fedi Halatu. Lalu saat ini saya sedang membacakan rundown acara dan juga nanti akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita Bapak Jeris Farah. Nah ini nanti orangnya seperti apa kita perlu tahu ya, siapa sih narasumber kita begitu ya. Lalu kemudian baru kita masuk ke sesi pertama karena ini adalah virtual tour from Nazareth to Bethlehem. Jadi kita akan melihat perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Nazaret itu ada di utara, sementara Bethlehem ada di selatan. Selatannya mana, utaranya di mana nanti kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasan dari narasumber kita melalui virtual tour. Jadi nanti kita akan menyimak sama-sama apa yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Jadi apa yang terjadi dengan kota Nazaret dan juga sampai ke kota Bethlehem pada zaman sekarang ini. Kalau kita tahu kan ada di Alkitab, begitu ya. Nah ini kita akan lihat situasi terkininya. Begitu juga nanti di sesi kedua di bagian selatan kita akan melihat bagian Bethlehem sampai ke Yerusalem, lalu kemudian di akhir sesi kita akan ada tanya jawab dan diskusi. Nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan nanti disampaikan melalui kolom chat supaya nanti bisa dinotis oleh panitia untuk kemudian diajukan kepada narasumber. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk tadi pertanyaannya Pak Esrom, ada kuisnya enggak? Mohon maaf Pak Esrom, kuisnya enggak ada. Tetapi nanti panitia akan memperhatikan para peserta, siapa yang aktif menyimak dan juga mengajukan pertanyaan itu akan diberi gelar the best participant. Nah, best participant ini tentu saja bukan cuma gelarnya aja ya Bapak Ibu, bukan cuma disebut best participant, tetapi ada kenang-kenangan. Nah, ini kan yang biasanya bikin semangat ya kalau ada acara. Nah, kenang-kenangannya apa sih? Kenang-kenangannya ada di tangan saya salah satunya. Wah, kelihatan nggak ya? Buku dari narasumber kita hari ini ya, ketika Alkitab dan sejarah berjumpa pada titik temunya ditulis oleh Jeris Farah yang adalah narasumber kita pada malam hari ini. Nah, bukunya memang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi akan tersedia 3 buah buku untuk 3 orang yang paling aktif dan juga yang paling interaktif. Nah, bukan cuma aktif ya, bukan cuma menghidupkan kamera, bukan hanya nanti mengajukan pertanyaan, tetapi bisa kemudian membuat acara ini jadi lebih meriah. Tentu saja saya nggak dapat ya Bapak Ibu, karena saya bagian dari ini untuk para peserta ya. Jadi mohon dicatat supaya kita juga bisa aktif nih ya selama acara berlangsung. Ada 3 ya, ada 3 buku yang disediakan panitia. Nanti panitia akan memilih peserta yang aktif dan interaktif ya. Nah, lalu kemudian acara yang kita tunggu-tunggu mungkin ya doa penutup ya Bapak Ibu, kemungkinan kita akan selesai jam 8 kurang lebih. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen snack,
pengen sambil nyemil-nyemil, monggo silahkan. Karena kan cemilannya di rumah masing-masing ya Bapak Ibu, mohon maaf panitia tidak bisa mengantarkannya, tetapi kami berharap Bapak Ibu juga jangan sampai masuk angin gitu ya, sehingga tidak bisa ikut acara ini dengan lebih baik begitu. Kalau mau sambil ngemil ya monggo gitu ya, silakan. Kalau di rumah masing-masing begitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu untuk keterbatasannya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Nah, inilah narasumber kita, Bapak Ibu. Sudah terpampang di layar ya, namanya Jeris Farah. Ya, kurikulum vitae, beliau lahir di Israel tanggal 3 November tahun 1966. Beliau mengenyam beberapa jenjang pendidikan tahun 1984 bulan Juli lulus sekolah tingkat 10 sampai 12 di Santo Yusuf Nazaret. Tahun 1988 bulan Juli beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Israel di Haifa. Lalu September 1991 mendapat lisensi pemandu wisata dari The Israel School of Tourism. Dan pelayanan beliau adalah dari tahun 1992 hingga sekarang menjadi pemandu wisata di Tanah Perjanjian di Israel. Lalu 1988 sampai 1992 beliau juga menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Nazaret. Jadi ini orang sana langsung ya Bapak Ibu, orang sana langsung dari Israel kita datangkan khusus untuk acara ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat panitia ya. Ya buat panitia luar biasa ya. Nah, beliau juga sudah berkeluarga, Bapak Jeris Farah ini sudah berkeluarga tahun 2001. Menikah dengan seorang perempuan Sosan, dan 2002 lahir anak pertama perempuan bernama Yasmin, dan anak kedua lahir di tahun 2004 bernama Wasim. Dan ini ada emailnya, ya siapa tahu mau email-emailan, mau tanya-tanya, atau siapa tahu pengen dapat bukunya mungkin yang nggak masuk best partisipan gitu ya, pengen coba cari channel bukunya, monggo silahkan, beliau bisa dikontak di situ ya. Demikian Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama menyapa narasumber kita. We are glad to have Mr. Jeris Farah with us tonight. We welcome you, Mr. Jeris Farah. Where are you? Thank you. Right now I'm in Nazareth. I'm just less than 1 mile far from the Church of the Annunciation. Oh, wow. Thank you. The church where Mary got the good news. Wow. Thank you so much for joining us, Mr. Jeris Farah. It's my pleasure to be with you. Oke. Ini karena bahasa Inggris saya terbatas, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya harus. Mr. Jeris Farah, can you say something in Indonesia to say hi to us, welcoming us maybe? Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat sore, selamat malam. Sekarang di Indonesia sudah sore, ya. Selamat sore. Dan selamat Natal ya, saudara-saudari dari Indonesia. Nama saya Jeris Farah. Aku berada sekarang di Nazaret. Tidak jauh dari tempat kabar baik di mana malaikat Tuhan beritahu Maria kabar baik yang ada di Lukas pasal 1 ayat 26. Nazaret sekarang ini itu kota besar, makanya aku akan membawa Anda ke tempat yang asli. Ini yang sedikit yang bahasa Indonesia yang saya bisa berbicara. Pak Jeris, saya malah bersyukur banget, ternyata Pak Jeris bahasa Indonesianya bagus banget, saya jadi nggak perlu menerjemahkan ya Bapak Ibu, takutnya saya mules kalau menerjemahkan langsung ya. Terima kasih banyak Pak Jeris sudah bergabung dengan kami. Sama-sama. Pak Jeris ini berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jangan takut. Nanti kalau Bapak Ibu tanya, Pak Jeris juga pasti bisa paham ya. Buktinya bisa menyapa kita semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau dibagikan, silakan Bapak Ibu. Maka dari itu jangan sampai kemudian Bapak Ibu tidak aktif dan tidak interaktif, karena selain bisa bertanya jawab langsung dengan narasumber dari Nazaret, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan menjadi the best participant, mendapatkan buku dari beliau. Ya Pak, betul ya, ini bukunya Pak Jeris Farah ya Pak, betul ya? Iya, ya Pak Jeris Farah menulis ketika Alkitab dan sejarah berjumpa pada titik temunya, dan ini akan diberikan kepada Bapak Ibu yang
nanti akan menjadi best participant yang aktif dan juga interaktif di dalam Zoom meeting kali ini dalam virtual tour kita. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita akan mempersilakan waktu dan tempat kepada Pak Jeris Farah untuk mengajak kita virtual tour. Bapak Ibu silakan mempersiapkan tempat duduk yang nyaman supaya kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya serahkan ke Pak Jeris Farah. Terima kasih Ibu Manda. Ya, kita akan mulai tour dari salah satu hotel. Itu sepertinya Anda naik bis dari hotel Royal di Nazareth, Royal Plaza, menuju kita sekarang menuju ke bagian yang asli dari kota Nazareth dari zaman Yesus. Kalau sekarang ini Nazareth itu besar sekali. Nazareth sekarang ini kota-kota salah satu kota Arab terbesar di Israel. Nazareth berada di Israel dan penduduknya lebih dari 80,000 penduduknya. Nazareth itu meluas, membesar dari Nazareth dari zaman Yesus. Nazareth zaman Yesus itu desa yang kecil, itu yang kita menuju sekarang. Dan semua desa yang kecil di atasnya dibangun gereja raksasa. Itu basilika terbesar di Timur Tengah. Itu yang kita akan melihat sebentar lagi yang kita menuju, yaitu gereja namanya Gereja Kabar Baik. Semua gereja itu dibangun atas Nazareth dari zaman Yesus dan khusus atas rumah Maria. Itu gerejanya. Lihat itu sama kubah yang kerucut, yang berbentuk kerucut, kelihatan seperti mercus tua yang berwarna abu-abu. Dan kita akan naik ke atas ini pusat Nazareth. Lihat gerejanya namanya Gereja Kabar Baik. Ya, ini gereja Katolik Ordo Franciscan dibangun tahun 1960, mulai membangun, diresmikan 1964 oleh Paus Roma Paulus ke-6 dan diselesaikan tahun 1969. 1969 diselesaikan dan gereja ini sangat indah. Di muka gereja diukir banyak gambar seperti Bunda Maria dan malaikat paling atas. Ada 4 penulis Injil, ada 3 pintu untuk masuk. Sebentar lagi kita akan, kita di halaman gereja sekarang, persis di halaman Gereja Kabar Baik. Di depan kita ada 3 pintu untuk masuk, 2 selalu tertutup. Lihat di atas ada patung Yesus untuk tekankan bahwa itu Yesus. Di bawah itu ada Bunda Maria dan malaikat Tuhan. Di pintu ini ada semua kisah yang utama dalam kehidupan Yesus. Kita masuk ke dalam, ini Gua Maria, ini Rumah Maria. Rumah Maria adalah gua yang sederhana. Ini di mana 2000 tahun yang lalu surga bertemu bumi. Di mana malaikat Gabriel, menurut Lukas pasal 1 ayat 26, malaikat Gabriel turun dari surga. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Nazareth kepada seorang perawan yang pertunangan dengan seorang namanya Yusuf. Ini tempatnya. Ini di mana malaikat Gabriel beritahu Maria bahwa dia akan melahirkan anak dan anak itu akan diberi nama Emmanuel. Tuhan beserta kita. Emmanuel. Ini rumahnya, ini yang sederhana, gua yang sederhana. Nazareth, semua Nazareth zaman Yesus itu adalah desa yang kecil, terdiri dari gua-gua, rumah orang gua-gua. Makanya ini mengingatkan kata Nathanael yang di Yohanes pasal 1 ayat 45, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazareth? Waktu itu maksud Nathanael bahwa Nazareth itu desa yang kecil. Masa Mesias akan datang dari desa yang amat kecil? Kita bisa melihat kubahnya yang indah, seperti mercusuar, dan ada sinar yang putih itu, ada huruf M. Di sinar itu dari atas sampai bawah, karena itu awal dari nama Maria.
banyak gereja dibangun di tempat ini. Ada sinagoga oleh orang Kristen pertama, Kristen Yahudi. Kemudian waktu agama Kristen jadi agama resmi, ini lantai gereja Bizantium. Bizantium dari zaman Helena dan Konstantin. Dan juga ada gereja perang salib. Kita bisa melihat ini dinding dari gereja perang salib, ada basilika besar. Makanya semua gereja-gereja ini turun-temurun di tempat ini, tanda bukti bahwa ini tempat asli. Ini pesan buat kita dari zaman dulu sampai sekarang, yang memastikan bahwa ini tempat di mana Maria tinggal dan di mana dia dapat kabar baik. Juga ada orang yang datang dan mengukir nama Ave Maria, Salam Maria di batu di sana di permukaan gua itu. Sekarang kita di halaman, dan di halaman ini Ordo Fransiskan mereka gantung gambar Maria dari seluruh dunia. Ada orang masyarakat dari seluruh dunia kirim gambar Maria. Setiap masyarakat membayangkan Maria sebagai salah satu wanita mereka. Makanya yang dari Filipina kelihatan seperti wanita Filipina, yang dari Jepang kelihatan seperti wanita Jepang. Setiap bangsa yang kirim mozaik ini, gambar ini, hadiah kepada gereja, mereka membayangkan, melukiskan Maria seperti salah satu wanita mereka. Ini dari Singapura, kita akan cek kalau ada dari Indonesia. Itu luar biasa. Ini yang dari Indonesia. Menurut banyak teman dan orang barat dari Amerika, waktu mereka sampai yang dari Indonesia, mereka katakan, aduh, ini indah sekali. Sangat indah, benar. Dari ini dibikin oleh ahli keramik Widianto dari Jawa. Indah, ada efek unsur 3 dimensi di beda dari yang lain. Makanya banyak yang sangat suka seni ini yang dari Indonesia, mewakili Indonesia dengan kebanggaan Maria dari Indonesia. Gereja ini semuanya kompleks. Desa Nazaret dari zaman dulu kecil sekali. Kecil itu kurang dari panjangnya kurang dari 0,5 meter, lebarnya kurang lebih 1/4 kilometer, 0,5 kilometer. Itu Nazaret zaman Yesus. Dari desa yang kecil itu meluas sampai sekarang ini jadi kota yang besar, semuanya karena Yesus. Ya, setelah dari Nazaret kita akan menuju ke Kana. Kita akan naik bis menuju ke Kana. Kana tidak jauh dari Nazaret. Ya, ini kita naik bis 15 menit saja dan kita sampai itu jalan, namanya jalan gereja-gereja yang menyampaikan ke tempat pesta berkawinan. Kita sekarang akan menuju Yesus diundang ke pesta berkawinan di Kana di Galilea. Maria ada di situ. Yohanes pasal 2. Sekarang kita di Yohanes pasal 2. Paling jauh itu di atas itu Nazaret, supaya Anda mendapat gambaran yang paling jauh yang Anda bisa melihat itu Nazaret paling atas. Sekarang dari sana ke sini 15 menit naik mobil, dan sekarang kita di jalan lorong ini, jalan gereja-gereja. Ada di sini satu gereja yang biasanya tutup, namanya Rumah Nathanael. Salah satu murid Yesus, dia berasal dari Kana. Itu sangat jelas Yohanes 21. Katakan Nathanael dari Kana di Galilea, itu Nathanael yang sama, yang katakan adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Ini gereja diperkirakan ini dulu rumah Nathanael atau Bartimeus, yang namanya bahasa Latin. Ya, Nathanael dari Kana, salah satu murid Yesus. Ini gereja Fransiskan juga sebelahnya, tetapi yang utama di Kana itu adalah gereja pesta berkawinan yang dekat gereja ini. Yesus dan muridnya diundang. Maria sudah ada di sana. Ini sudah bahwa Maria kenal
keluarga yang di Kana di Galilea, dia datang sebelum tanggal pesta perkawinan, yaitu gereja sama kubah hijau-hijau. Ini gereja pesta perkawinan di mana Yesus melakukan mukjizat pertama, Yohanes pasal 2, di mana Yesus mengubah air jadi anggur, namanya wedding church. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke gereja ini. Ya, sekali lagi Maria berada di sini sebelum hari perkawinan, dan Yesus dan muridnya diundang. Ini sudah tanda bahwa Maria sana keluarga atau kenal orang ini. Bisa katakan karena Nazaret tetangga sama Kana. Ini gereja yang Fransiskan dari 1880 dan gereja ini dibangun persis atas rumah pesta perkawinan, di mana Yesus mengubah air jadi anggur. Di sini ada patung Yesus, ada patung Maria, dan ada malaikat, 2 patung malaikat. Di atas ada salib. Ya, kita masuk ke dalam bagian atas, itu bagian yang baru dari 1880, yang asli itu yang di bawah. Ya, makanya kita akan turun ke dulu, kita akan mulai di tempat penggalian. Ya, kita melihat gereja, ini gereja yang modern. Ya, di sini banyak grup senang datang ke sini, grup Kristen, untuk mengadakan upacara memperbarui janji perkawinan. Diadakan di Kana, banyak grup dari Indonesia, mereka senang mengadakan upacara teguhkan janji perkawinan di gereja ini. Lihat ada gambar tadi, gambar itu pesta perkawinan. Ini kubahnya gereja dari dalam arah atas. Ya, gereja yang indah, sederhana. Ya, gereja beda dari Nazaret. Nazaret itu gereja raksasa. Itu yang utama ada gambar pesta perkawinan, dan ada altar di sini. Lihat kiri, ya, ada lukisan biblical. Itu sakristi, ada rahib perempuan yang memelihara tempat ini, rahib perempuan Fransiskan. Di sini bisa melihat bekas sinagoga dari abad ke-4 yang dengan mozaik. Ini tulisan yang ditemukan di mozaik di lantai sinagoga itu. Ini tanda terima kasih untuk seorang yang bikin mozaik ini. Mozaik sinagoga, barangkali sinagoga Yahudi Kristen dari Kana di Galilea, dan mereka bikin sinagoga ini mau ibadah di tempat di mana Yesus mengubah air jadi anggur, mukjizat pertama. Ordo Fransiskan mereka bikin penggalian arkeolog di bawah gereja, dan mereka sampai tingkat yang asli dari zaman Yesus. Di sini bisa melihat gedung yang dibangun di sini, sinagoga abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 ada gereja Bizantium, abad 12 ada perang salib. Itu gereja di atas gereja, gereja di atas gereja, sama seperti di Nazaret. Ini seperti pesan turun-temurun yang beritahu kita bahwa ini tempatnya di mana Yesus mengubah air jadi anggur. Dan sebentar lagi kita akan turun ke tingkat yang asli dari zaman Yesus. Ya, kita akan turun ke tingkat 2000 tahun yang lalu, abad pertama sesudah Masehi, yaitu zaman Yesus. Dan kita akan melihat salah satu 6 tempayan yang masih ada. Ini salah satu 6 tempayan. Ya, di tempayan ini diplester, dan di mereka bikin seni, mereka hiasan di plester, dan di plester itu mereka ukir gandum yang berbentuk gandum. Dari gandum kami bikin roti,
dan di dalam ada air yang jadi anggur, air dan anggur dan roti itu melambang perjanjian baru. Yang tadi itu salah satu tempayan yang asli, juga di sini bisa melihat bekas pondasi gedung yang berdiri di sini dari zaman dulu sampai sekarang ini, saksi bahwa tempat ini asli. Semua grup yang datang ke Kana, mereka mampir di toko anggur. Paling bagus di seluruh Israel dan tanah suci, tanah perjanjian, yaitu Matmon. Dari setelah minum anggur, dan dari sini kita akan lanjut perjalanan kita ke arah Danau Galilea, Sea of Galilee. Ini semua yang mata Anda melihat itu Galilea. Akhirnya saya juga ambil rekaman waktu saya menyetir ke Danau Galilea supaya Anda mendapat ini Galilea. Anda sering membaca di Alkitab Galilea. Semua yang mata Anda lihat di sini itu Galilea, dan paling terkenal di Galilea itu Danau Galilea. Galilea dari bahasa Ibrani Galil yang berbentuk lingkaran, silinder, karena gunung di Galilea bikin garis lingkaran, sepertinya bikin garis lingkaran. Dari sini ambil kata Galilea, yaitu yang berbentuk lingkaran. Paling terkenal di Galilea itu Danau Galilea. Nazaret di Galilea, Kana di Galilea yang tadi, dan Danau Galilea di Galilea. Setelah Yesus ditolak di Nazaret, dia datang ke sini ke Kapernaum, dan Kapernaum jadi kotanya setelah Nazaret. Makanya yang mata Anda lihat di sini itu tempat yang namanya karya Yesus. Yesus 3 tahun di daerah ini, di tepi Danau Galilea, dan dia mengadakan banyak mukjizat sekitar daerah ini. Salah satu kota pertama kalau datang dari Nazaret ke Danau Galilea, kota pertama yang Anda bertemu itu kota namanya Magdala, yaitu itu adalah kota Julius mute. sebelah kanan itu di kota ini Danau Galilea, sebelah kanan ini daerah karya Yesus, lembah Genesaret. Di sini Yesus melakukan banyak mukjizat. Sekarang kita naik ke Bukit Sabda Bahagia yang dekat Danau Galilea. Ya, kita ini tempat di khutbah di bukit. Ini itu danaunya, supaya Anda lihat danau. Ini khutbah di bukit, Matius pasal 5. Matius menempatkan khutbah di bukit, di atas bukit dekat Danau Galilea. Dan kita akan pergi masuk ke dalam di taman yang indah, ke gereja namanya Gereja Sabda Bahagia atau Beatitude, ya. Gereja Beatitude, Sabda Bahagia, yang Matius pasal 5. Di gereja ini gereja yang baru 1937, dibangun oleh Ordo Katolik juga, Fransiskan, dan dibangun di bukit yang dekat Danau Galilea untuk memperingati khutbah di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Di Yesus berdiri di satu tempat dan dia berkhutbah di sini. Awal dari khutbah Yesus adalah pan sabda bahagia, berbahagialah. Itu rumah pastoran di atas. Dan ini gerejanya, kita masuk. Ada juga di sini sister rahib perempuan dari Ordo Fransiskan.
Ini yang khutbah di Bukit Lukisan, gerejanya segi 8 di kubah gereja. Juga kubah gereja segi 8, di setiap segi ada setiap sisi ada 8 sabda bahagia tertulis dalam bahasa Latin. (1937) tidak ada penggalian arkeolog di sini, cuma gereja dibangun untuk memperingati khutbah di bukit. Biasanya ini untuk kunjungan, kalau grup datang ke sini, mereka mengadakan kebaktian di luar, ada banyak altar di luar, ada juga dari jendela-jendela ini pemandangan arah Danau Galilea. Di atas itu tadi ucapan bahagia seperti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini tempatnya Bapak Ibu sabda bahagia. Dari sini juga bisa melihat Kapernaum. Pemandangan indah sekali, lokasi juga indah. Ini dari balkoni gereja. Kalau musim semi itu semuanya hijau, bukit-bukit dengan bunga baku. Juga yang Yesus sebutkan di khutbah dia, lihatlah bunga baku ini lebih indah dari Raja Salomo waktu kemegahnya. Matius pasal 6 ayat 28. Itu kota Tiberias ya, yang lurus depan. Itu Tiberias. Dan sekarang dari Bukit Sabda Bahagia, kita akan turun ke kota Yesus setelah Nazaret. Setelah Yesus ditolak dari Nazaret, Yesus tinggal di Kapernaum. Makanya sekarang kita akan menuju ke kota Yesus setelah Nazaret. Dan kita akan berada persis di tepi Danau Galilea. Ya, Kapernaum adalah salah satu kota di tepi Danau Galilea. Sudah lama digali, sudah lama ada penggalian arkeolog di sini. Ditemukan rumah ibu mertua Petrus, di mana Yesus juga tinggal, Petrus dan Yesus tinggal. Kapernaum tersebut di Town of Jesus, Capernaum di Town of Jesus, kota Yesus. Di atas ruang di mana Yesus tinggal, dibangun gereja, tapi ada gereja dari zaman dulu. Gereja pertama yang dibangun di sini, gereja Bizantium dari abad ke-4 dan ke-5, yang berbentuk segi 8. Pusatnya segi 8 itu adalah ruang di mana Yesus tinggal, dan dulu ini di mana 4 orang yang mereka membawa teman mereka yang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu turun di depan Yesus, dan Yesus, mereka buka atap itu di tempat yang tadi, dan orang lumpuh itu diturunkan di depan Yesus. Semua ini bekas dari kota Kapernaum yang Yesus kenal. Lurus di depan itu sinagoga yang dari abad ke-4 yang dibangun atas sinagoga dari zaman Yesus.
Ini semuanya ruang-ruang dari kawasan yang ada di sini dari zaman Yesus. Ini ada orang yang tinggal di Kapernaum, mereka adalah orang nelayan dan orang tani. Makanya kami menemukan banyak batu namanya millstone di mana mereka gerinda gandum. Kami menemukan bekas jala seperti batu-batu yang dipakai supaya jala bisa surut ke bawah. Makanya ini sangat penggalian arkeolog sudah lama ini kembali banyak dari zaman Yesus diungkapkan di sini. Ada ini sinagoga yang dibangun atas sinagoga dari zaman Yesus. Bisa melihat ini gambar rekonstruksi untuk sinagoga. Ya, dan sinagoga yang asli dari zaman Yesus dibangun oleh perwira Romawi. Ini yang batu hitam asli dari zaman Yesus, yang batu putih itu abad ke-4 setelah Masehi, tapi yang hitam itu dibangun oleh perwira Romawi yang punya hamba, yang meminta dari Yesus untuk menyembuhkan hamba dia, sampai dia kasih tahu Yesus hanya akan sepatah dari jauh dan hambaku akan sembuh. Dan Yesus katakan, aku tidak melihat iman sebesar orang ini antara orang Israel. Ya, itu yang dia yang membangun rumah ibadah di Kapernaum. Ini yang kita melihat bagian atas. Ini dari abad ke-4 ada 2 bagian untuk yang batu putih, sinagoga batu putih kita sebutkan namanya. Yang abad ke-4 bagian bawah. Untuk laki-laki juga ada 1 lantai ke atas. Ya, di sinagoga ini Yesus sering berkhutbah, sering Yesus mengajarkan di sini. Ya, lihat ini juga penggalian arkeolog yang menunjukkan sinagoga yang asli dari zaman Yesus. Yang di bawah sinagoga ini lurus di depan kita bisa melihat, ruang ini adalah galeri. Ini tempat pertemuan untuk masyarakat setelah kebaktian. Lurus di depan itu gereja Kapernaum, bagian Ortodoks Yunani. Dibagi sekarang antara Katolik, antara Ordo Fransiskan, dan Ortodoks Yunani. Ya, kalau keluar dari sinagoga juga bisa melihat bekas dari rumah orang di Kapernaum. Kota ini dihancurkan tahun 748 oleh gempa bumi yang besar sekali. Ya. Barangkali itu mengingatkan bahwa Yesus dia kutuk kota ini meskipun dia melakukan banyak mukjizat, tapi tetap orangnya masih tidak percaya. Ya, ada di sini tempayan-tempayan dari batu, tempayan seperti dipakai untuk air pentahiran. Di sini ada diukir menorah dari sinagoga dari zaman Yesus. Ini ada milestone menunjukkan jarak. Banyak penemuan yang menarik. Ada batu-batu dari sinagoga yang para arkeolog mereka tidak tahu bagaimana direstorasi. Makanya dipamerkan di sini supaya para peziarah bisa melihat, terkesan. Dan di tiang ini ditemukan nama Zebedius, salah satu 2 murid Yesus dari keluarga ini. Di sini dilarang hiasan gambar manusia yang semuanya itu dari 7 jenis tanaman alkabi. Ada patung Petrus di sini. Dan di Kapernaum adalah kota di tepi laut. Orang nelayan tinggal di sini. Dan kita bisa sampai tepi danau. Kita akan jalan kaki sampai tepi danau, melihat danau yang indah.
supaya di perjalanan kita ini kita bisa sampai Danau Galilea dan Anda bisa melihat juga air Danau Galilea. Ya, danau airnya air tawar, ini sumber air dari Gunung Hermon, salju Gunung Hermon, panjang Danau Galilea 22 km, lebarnya 12 km. Bapak Ibu, di sini di mana Yesus berjalan kaki atas air. Di sini di mana Yesus tenangkan angin ribut. Itu di sini. Ini Danau Galilea, tidak ada danau yang lain. Ya pasti itu terjadi di sini. Ya, ini bagian pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jeries sudah menjelaskan kepada kami dari Nazaret, Kana, Danau Galilea, dan juga Kapernaum. Mungkin Bapak Ibu dari sesi pertama ini kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan tanggapan, silakan bisa dari kolom chat. Tadi ada beberapa pertanyaan Pak Jeries Farah yang tadi sudah disampaikan oleh peserta. Itu yang pertama pertanyaannya, kenapa ya kok gereja Katolik semua? Oh ya, Lalu benar. kalau kita sebagai orang Protestan, bolehkah kita ibadah di sana? Mungkin bisa dijawab Pak Jeries? Iya, benar. Yang terjadi bahwa setelah perang salib dikalahkan tahun 1892, hampir semua gereja dihancurkan oleh orang Mamluks. Orang Mamluks, mereka dari Islam Mesir, mereka menaklukkan tanah suci, banyak gereja dihancurkan, dan setelah kehancuran itu dan setelah orang perang salib meninggalkan tanah ini jadi di tangan orang Mamluks. Sekarang yang pertama masuk setelah kehancuran kerajaan perang salib itu ordo Katolik namanya Fransiskan. Itu bukan kebetulan. Semua gereja hampir 90% itu Fransiskan. Dan karena mereka yang pertama masuk setelah kehancuran kerajaan salib, mereka membeli tempat itu, dan mereka janji orang Mamluks bahwa mereka akan hidup damai sama mereka, dan mereka tidak lagi berperang seperti perang salib. Makanya itu sebabnya Ordo Fransiskan sudah mendapat tempat ini dari abad 13, abad 14, dan jangan kita lupa bahwa gereja Protestan kapan berdiri Martin Luther. Kapan Martin Luther? Itu abad ke-16. Makanya itu sedikit terlambat, maksudnya dari waktu orang Fransiskan masuk. Itu lebih baru, sudah orang Fransiskan ada di sini, sudah mereka pegang semua situs-situs ini. Makanya itu sebabnya Anda menghadap keadaan ini bahwa hampir 90% itu gereja Katolik. Baik, terima kasih. Ini rasanya cukup menjawab ya, kenapa kemudian tadi gereja-gereja yang tadi kita lihat sama-sama, 90% itu adalah di bawah Ordo Fransiskan dari Katolik. Walaupun kalau sejarah di abad 13 itu kan kita masih satu ya di gereja barat begitu ya, tetapi dengan perkembangan zaman lalu kita jadi gereja reformasi terkesan berbeda, tetapi berarti boleh ya Pak Jeries ya kita beribadah di sana begitu ya walaupun bukan Katolik. Bisa ya? Baik, ya, berarti bisa. Boleh nih. Ya. Berarti boleh nih Bapak Ibu, semoga kita bisa ke sana ya, mungkin didukung sama panitia Natal mungkin ya, supaya kita bisa ke sana ya, kita aminin ya Bapak Ibu, amin ke sana. Jadi bisa ketemu langsung sama Pak Jeries Farah ya. Selamat bekerja panitia Natal ya. Baik. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ini tadi dari Bu Endang kalau saya tidak salah, orang Indonesia itu bisakah beribadah dengan jemaat Yahudi Mesianik sebagai penggenapan antara Jew and Gentiles itu bisa beribadah bersama? Mungkin ada tanggapan Pak Jeries? Ya, ada program seperti itu. Saya ambil bagian di program itu.
khususnya Natal, ada yang mengutamakan supaya mendukung mereka merasa satu keluarga dalam satu iman. Ada masyarakat Mesianik di Yad Hashmona, dan saya kira sama grup dari Indonesia berkali-kali Natal aku membawa mereka ke sana, dan kami merayakan Natal bersama Messianic Jews. Juga ada yang bisa mengatur supaya berdoa di tempat mereka. Mereka sangat senang. Mereka menyapa kita dengan baik dan luar biasa. Baik, berarti intinya tetap bisa ya Pak Jeries ya. Jadi justru malah ada program khusus untuk itu, sehingga baik dari berbagai bangsa harusnya ya kita bisa sama-sama beribadah di situ. Semoga ini sudah cukup menjawab ya untuk Ibu Endang. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Pak Jeries, ini yang saya catat ya Bapak Ibu, apakah saat ini di masa pandemi sekarang ini, apakah sudah bisa ziarah di sana Pak Jeries? Terus terang sebelum munculnya varian Omicron, sudah Israel terbuka dan satu grup masuk dari Indonesia. Mereka sangat semangat sampai mereka angkat bendera Indonesia waktu masuk Israel. Tapi malangnya itu pas 2 hari kemudian ada di berita ada varian yang baru yang mulai dari Afrika Selatan, dan wow, ini sulit dan semuanya tutup sekarang. Tutup sekali lagi, tutup karena varian ini tidak boleh sekarang untuk turis, dan restriksi ini atau peraturan ini hanya sampai 29 Desember. Nanti diupdate, nanti akan Anda diupdate, kantor wisata di Indonesia akan diupdate setelah 29 Desember bagaimana bisa. Tetapi yang saya mengerti satu masalah yang paling serius menghadap grup dari Indonesia masuk Israel itu bahwa 2 vaksinasi yang mereka mendapat sudah lewat 6 bulan. Buat Israel itu merupakan kadaluarsa. Makanya untuk masuk perlu booster. Dan yang saya mengerti bahwa awal Januari pemerintah Indonesia secara resmi akan mulai itu suntik yang ketiga, booster. Baik, berarti ini jadi syarat terbang ke sana Bapak Ibu untuk berita terbaru ya. Untuk sekarang masih sampai 29 Desember masih belum bisa, tetapi nanti kalau misalnya kita sudah dapat booster mungkin kita bisa ke sana. Berarti panitia Natal mohon siap-siap ya, nabung-nabung dari sekarang ya kan, untuk bisa, siapa tahu yang best partisipan bisa dibawa ke sana. Aduh kompor banget ya saya, aduh mohon maaf. Saya memberikan harapan-harapan seperti ini. Tapi semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa ke sana ya Pak Jeries, terima kasih. Nah ini ada, aduh banyak sekali loh pertanyaan masuk ke saya, wow ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang walaupun tadi sempat kelihatan sedikit gitu ya, ada yang bertanya Pak, jadi bunga bakung itu apakah seperti bunga bougainville ya? Tadi kelihatannya jadi dari jauh seperti itu yang tadi disorot maaf, yang kita lihat itu bukan bunga bakung, itu bukan yang kita lihat itu bougainvillea. Kalau bunga bakung itu kecil, itu bunga yang liar yang indah sekali, berwarna merah. Maaf, itu yang tadi kebetulan saya sebut. Saya katakan kalau musim semi. Foto itu sekarang ini bukan musim semi, makanya masih semuanya itu. Ya, kalau musim semi bisa melihat bunga. Ini pertanyaan bagus. Saya tahu tadi saya kira waktu saya omong ada berapa yang bisa bingung. Itu yang tampil di sana itu bougainvillea, bukan bunga bakung. Belum musimnya. Belum musimnya ya. Jadi karena tadi Pak Jeries juga udah dokumentasikan video ya, tetapi itu bukan bunga bakung ya Bapak Ibu yang kita lihat, walaupun indah luar biasa, tetapi itu bougainville ya. Jadi kalau di musim-musim sekarang belum kelihatan ya. Semoga menjawab. Ini berarti para peserta tadi menikmati sekali videonya sampai menangkap detil-detil yang ada ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak.
eh, dari Pak Ronald, apakah Danau Galilea itu sama dengan Danau Tiberias atau Danau Genesaret? Kalau misalnya sama, Luar kenapa biasa. namanya beda-beda? Ya, ada 4 nama untuk Danau Galilea. Danau Galilea karena lokasinya di Galilea. Danau Tiberias karena kota Tiberias. Sekarang ini satu-satunya kota yang ada di tepi danau itu kota Tiberias. Danau Genesaret karena lembah Genesaret, tanah subur. Dan Kineret karena Kineret bahasa Ibrani itu harpa, alat musik harpa. Kalau melihat di peta Danau Galilea berbentuk seperti harpa. Makanya ada 4 nama yang beda untuk danau yang sama. Juga sampai sekarang ini di Nazaret ada orang yang akan katakan aku pergi ke Danau Tiberias, aku pergi ke Kineret, aku pergi ke Danau Galilea. Kami bisa menyebut ya, maksudnya itu sama. Ya, jadi sebenarnya sama, tetapi karena sudut pandangnya mungkin yang berbeda, padahal danaunya sama begitu ya, tergantung nanti bagaimana cara orang melihatnya, apakah dia karena dekat dengan Tiberias, dengan kota Tiberias begitu ya. Jadi ini semoga cukup menjawab ya Pak Ronald. Ya, baik. Selanjutnya, wah ini banyak sekali Pak Jeris yang masuk ke saya. Ada pertanyaan begini, kalau pohon sawi atau pohon ara itu seperti apa ya? Walaupun mungkin tidak ada di video, tetapi pengen tanya nih karena langsung dari Israel. Jadi pohon sesawi dan pohon ara itu seperti apa sih pohonnya Pak Jeris? Ya, pohon sesawi itu macam semak, ada 2 jenis. Atau tanaman, juga tanaman yang liar, bijinya kecil sekali, atau juga satu yang diusulkan itu semak. Ya. Makanya ada 2. Sekarang yang tanaman liar itu yang terkenal mustard, yang dari bijinya, yang pernah melihat biji mustard, ya, itu yang bisa dimakan, yang semak tidak bisa dimakan. 2 yang diusulkan sebagai biji sesawi yang Yesus katakan, yang orang yang punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Oke, baik, terima kasih. Kalau pohon ara, daunnya itu besar, ya, pohon ara. Jadi berbeda ya antara pohon sesawi dan pohon ara itu gitu ya. Dan kira-kira di Indonesia bisa nggak ya ketemu Pak Jeries untuk jenis pohon ini begitu? Apakah bisa ditemukan di iklim seperti di Indonesia mungkin? Ya, saya kira ara bisa ditemukan tapi tidak berbuah. Oh, ara tidak berbuah ya, sama seperti perumpamaan Yesus ya, ara yang tidak berbuah. Ya, tapi di sini ara berbuah, di sini di Israel ara berbuah dan buahnya enak sekali, manis dan enak. Oh iya, baik. Jadi pengen ngerasain karena saya juga udah mulai agak lapar ya Bapak Ibu ya. Nah nggak apa-apa, ini cuma selingan aja. Terima kasih Pak Jeries, semoga sudah menjawab ya untuk Ibu Hermin yang bertanya tadi soal pohon sawi dan pohon ara. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Jeries. Ini menurut sejarah Kristen, berapa sih usia para pengikut Yesus? Karena tadi kan kita melihat ada Nathanael, ya kan? Lalu ada murid-murid Yesus juga yang disebutkan gitu ya. Berapa sih rata-rata usia mereka menurut sejarah Kristen? Ya, ada seperti yang Yohanes, dia muda. Yohanes yang menulis Injil, ya. Ada yang seperti Nathanael, barangkali dia lebih tua dari Yesus. Tapi Petrus dan itu hampir bisa katakan umur sama. Rata-rata mereka umur sama seperti Yesus, rata-rata. Rata-rata seumuran dengan Tuhan Yesus ya, sekitar usia 30-an mungkin ya pada saat itu begitu ya. Oke, baik. Nah, itu semoga cukup menjawab. Pak Luis Andre tadi sudah bertanya tentang berapa usia para pengikut Yesus. Oh, satu lagi. Kalau Paulus bagaimana Pak Jeries? Apakah ada catatan ketika Paulus bertobat itu usia berapa? Saya tidak tahu. Saya harus maaf. Saya tidak mau kasih jawab.
Baik, untuk Paulus berarti mungkin masih jadi PR, nanti kita mungkin harus baca-baca lagi ya supaya Paulus itu kira-kira umur berapa. Terima kasih Pak Jerias. Nah, ini ada banyak yang tanya, kira-kira nggak sih gambaran-gambar di bunga bakung tadi, mungkin ada videonya kah di next video, di next sesi, atau apa tadi gambaran pohon ara itu ada nggak ya di video selanjutnya? Kayaknya banyak partisipan yang nggak sabar. Kita Ya, berarti nanti kita akan melihat video berikutnya ya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi 2. Kita akan masuk ke daerah selatan. Nanti kita akan melihat Bethlehem, Bet Sahur, dan Yerusalem. Ya, kita itu dari Nazaret di mana saya, Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem karena pergi mengantarkan nama di dalam status Kaisar Agustus. Dan di sini di mana Yesus lahir, ini gereja besar namanya Gereja Nativity. Kita akan masuk sebentar lagi. Ini gereja dari zaman Ratu Helena. Tahun 329, Ratu Helena, ibu Kaisar Konstantin yang meresmikan agama Kristen, mereka membangun gereja di sini yang luar biasa. Gereja ini masih ada 109 sampai sekarang ini. Cuma sedikit modifikasi itu seperti lantai yang asli dari Helena, karena tahun 520 orang Samaria berontak melawan orang Kristen dan sedikit mereka membakar lantai gereja ini. Sebentar lagi kita akan melihat lantai yang asli dari zaman Helena, itu mozaik dari yang di atas perang salib, lukisan di tiang dari perang salib, maksudnya abad 12, tapi lantai yang asli itu seperti di lubang. Mereka bikin penggalian arkeolog di bawah lantai ini. Lantai yang sekarang ini dari 520 dari zaman Kaisar Justinianus, tetapi yang asli dari 329 dari zaman Helena, itu sebelah kiri bisa melihat di lubang ini, lantai asli di dalam lubang ini. Karena sedikit dibakar oleh orang Samaria, mereka tutup lantai itu yang mozaik dan bikin lantai batu ini 520. Tetapi yang paling utama di gereja ini pasti itu kandang domba di mana Juru Selamat lahir. Gua di mana Juru Selamat lahir. Semua gereja yang raksasa ini dibangun atas tempat kelahiran Yesus, dan itu yang kita menuju sekarang, persis di mana Yesus lahir. Gereja sekarang ini Ortodoks Yunani ya, ini bagian Ortodoks Yunani. Banyak ikon, banyak lukisan kayu, gambar kayu, itu yang membedakan gereja Ortodoks Yunani. Tangga-tangga ini yang sebentar lagi kita akan turun, itu membawa kita ke tempat kelahiran Yesus. Bayangkan, semua mata di dunia sekarang tertuju ke tempat ini sampai tanggal 24-25 Desember. Banyak kamera akan datang ke sini. Ini di mana Juru Selamat lahir. Ini Natal di Bethlehem. Tempat di mana Juru Selamat lahir ditandai dengan bintang 14 sudut. Ini bintang 14 sudut, bintang kelahiran Yesus. Di bintang ini tercatat, ada diukir dalam bahasa Latin. Di tempat ini Yesus Kristus dari Bunda Maria lahir. Sekarang sebelah kanan dari tempat di mana Yesus lahir ada tempat balungan. Makanya di gua ini Anda bisa melihat dua situs. Yang tadi bintang di mana Juru Selamat lahir, bintang yang ber-14 sudut, dan gua ini sebelah kanan tempat balungan setelah Yesus lahir.
Maria bungkus Yesus dengan kain lampin dan dia membawa dia ke palungan yang tadi. Ini di mana dia lahir, persis di mana Yesus dilahirkan, dan tadi palungan. Ini tadi kita sekarang keluar dari kandang di mana Yesus lahir, yaitu sekarang ini gua. Lihat gereja ini dari 329 dibangun atas gua yang tadi itu paling utama. Ini gereja ini dibagi antara Ortodoks Yunani dan Armenian. Makanya ya, Katolik mereka membangun gereja yang ditempel di gereja ini supaya mereka bisa merayakan misa kudus Natal dan juga misa kudus hari Minggu. Kita sekarang akan menuju ke bagian Katolik. Paling terkenal bagian Katolik karena misa kudus Natal yang akan diadakan di sini tanggal malam 24 Desember, pagi 25 Desember di dalam gereja ini, namanya Gereja Santa Catarina. Hanya nama untuk memperingati Santa Catarina dari Mesir, dari Gunung Sinai. Ya, ini gereja. Hanya 5 hari lagi gereja ini akan semua kursi-kursi akan sibuk dengan para pejabat duta besar dari negara Kristen yang melayani di Israel dan di daerah Palestina. Kepala kuasa Palestina Mahmud Abbas akan datang ke misa kudus ini, akan melihat di layar TV Anda karena akan ditayangkan hidup dari sini. 5 hari lagi Anda bisa melihat gereja Santa Catarina. Kita akan masuk sekali lagi ke gereja Santa Catarina. Ini bagian Katolik. Tadi gereja yang dari Helena yang asli itu dipelihara oleh Ortodoks Yunani. Di halaman ini ada patung Hieronymus yang tinggal di salah satu gua ini yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Naskah dia namanya Vulgata. Anda bisa melihat itu di patung Hieronymus di halaman gereja Santa Catarina. Ini gereja di dalam. Ya, di Bethlehem mereka mulai persiapan dari sekarang untuk misa kudus Natal yang akan ditayangkan dari situs ini ke seluruh dunia. Ini ada juga ya, altar itu altar utama di gereja Santa Catarina. Sekarang siapa saja bisa masuk, kalau tetapi malam Natal hanya duta besar yang bisa masuk. Di sini ada patung kisah urapan Daud oleh Nabi Samuel. Ini ambil dari 1 Samuel 16, waktu Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah seorang namanya Isai di Bethlehem supaya dia pilih raja, mengurapi raja bagi Tuhan. Lihat, ini anaknya Isai, semuanya ditolak dan hanya yang diurapi itu Daud. Ya, Tuhan pesan, jangan yang melihat manusia yang melihat Allah, bukan yang melihat manusia melihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu persatu ditolak sampai Samuel tanya Isai, ini anakmu semuanya? Samuel kasih tahu masih ada lagi itu yang lagi menggembalakan domba, yaitu Daud. Tadi patung yang indah tekankan bahwa Yesus dari turunan Daud. Yesus yang lahir di sini dari turunan Daud, itu sebabnya patung itu ada di gereja ini. Kisah Bethlehem dari Perjanjian Lama 1 sampai pasal 16. Gereja Santa Catarina, ini patung Hieronymus yang menerjemahkan Alkitab
dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Dia tinggal di satu gua di bawah gereja ini. Ini pintu keluar, dan sebelum keluar ada patung Santo George. Dia merupakan santo pelindung kepada Bethlehem. Itu istilah Ortodoks Yunani dan Katolik, santo pelindung. Di dekat Bethlehem ada padang gembala, makanya kita akan naik bis cuma 10 menit menuju ke padang gembala, di mana malaikat menempatkan diri kepada gembala. Namanya sekarang ini Bet Sahur. Ini kita masih sekarang dari Bethlehem kita parkir untuk naik bis ke padang gembala. Ini masih halaman gereja kelahiran Yesus. Ya, ini namanya Manger Square, halaman palungan hanya nama Manger Square. Juga halaman ini penuh orang yang datang untuk malam Natal tanggal 24 atau 25. Tapi tahun ini sayang sekali tidak akan ada para peziarah dari luar Israel. Ini padang gembala, Bet Sahur, rumah orang bangun. Namanya sekarang ini padang gembala itu Bet Sahur. Karena yang tinggal di sini Arab Kristen, dari mereka pakai bahasa Arab untuk tempat ini. Bet, rumah, sahur itu yang bangun. Untuk orang Islam kalau bulan Ramadan ada yang teriak sahur. Itu bukan artinya makan. Itu artinya bangun. Makanya jadi rumah orang bangun. Maksud orang Kristen itu gembala yang terjaga ternak mereka pada malam itu. Mereka adalah sahur. Ya, Lukas pasal 2 ayat 8. Di padang ada tinggal gembala yang mereka menjaga ternak mereka pada malam, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka sangat takut. Tapi malaikat Tuhan kasih tahu mereka, jangan takut, aku membawa berita besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kamu pergi ke kota Daud, dan kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dimasukkan di dalam palungan. Orang gembala tinggal di gua-gua. Itu maksudnya orang yang tinggal di padang. Ada kata padang, dari sini juga padang gembala, karena rumah mereka itu gua. Dan sebagian dari rumah mereka adalah kandang. Mereka tinggal bersama binatang mereka. Mereka tinggal bersama ternak mereka. Dari gua-gua itu, dari rumah gembala itu, yang tinggal sekarang ini hanya sedikit. Kita akan melihat satu yang ada dipelihara oleh gereja Katolik ini di padang gembala ini. Tapi ingat, padang gembala itu daerah luas. Semua yang mata Anda lihat kiri, kanan, lurus, depan, itu luasnya bisa katakan lebih dari radius 2 km. Lebih dari radius 2 km. Semuanya terdiri dari gua, tetapi sekarang karena dibangun rumah modern, banyak dari rumah itu yang modern, itu dibangun atas gua. Yang asli, yang tinggal itu sedikit, sayang sekali. Yang dari gua yang asli tinggal itu sedikit. Dan salah satu bisa Anda melihat di gereja ini. Ada di sini fountain dengan patung gembala. Buatan dari batu tempat, batu limestone, batu kapur. Itu patung gembala di atas, ada domba-domba. Dan itu gereja yang kecil yang di atas, yang sederhana.
Nanti kita akan lihat, tapi dulu kita akan fokus di gua Padang Gembala. Gua ini hasil erosi air dan hujan, dan dibentuk karena erosi. Dan para gembala yang miskin, mereka tidak mampu punya rumah. Mereka pakai yang Tuhan menyediakan, yaitu gua ini, yang gua alami. Dan di gua ini mereka tinggal bersama binatang mereka, bersama ternak mereka. Dari sini Anda bisa mengerti kata di padang ada gembala yang menjaga ternak mereka pada malam. Lihat gua ini, itu dibentuk karena erosi. Di belakang gua dipakai sebagai kandang, tempat untuk ternak mereka. Sekarang ini banyak hiasan Natal. Dulu ini adalah kandang di mana domba-domba tinggal, juga dapur. Kalau di depan pintu itu, tadi yang kita masuk, itu tempat di mana orang tidur, berbaring. Ya, lihat guanya juga banyak grup yang tadi seperti kami menjelaskan kepada Ibu Manda, bahwa grup Kristen di sini ibadah di sini di gua ini sering ada grup dari Indonesia, Protestan, Kristen, bukan hanya Katolik yang dapat tempat ini. Ini yang di depan gua. Satu gua lagi ada sebelah kiri kecil, tapi yang tadi kita masuk itu yang terbesar. Bayangkan di langit ini di mana malaikat Tuhan memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus. Sekali lagi, gua yang tadi, sekali lagi kita masuk. Ya, ada ratusan gua seperti ini, tetapi sebagian dari gua ini hancur karena rumah yang baru, rumah modern, tinggal sedikit. Sekarang kita akan naik ke gereja yang modern, dibangun 1957, gereja Fransiskan, gereja sederhana, gereja kecil, tapi di dalam gereja ada lukisan-lukisan yang menceritakan kisah Alkitab dari Lukas pasal 2. Alright, ya itu gerejanya yang tadi, gereja Padang Gembala, namanya gereja Shepherdsfield. Sampai sini. Sekarang kita akan melihat foto-foto dari kota Yerusalem. Meskipun ini bukan Bethlehem, tapi Yerusalem dekat Bethlehem, why not ya? Ini tembok dari kota Yerusalem, kota tua Yerusalem. Ini dari tembok dari 1537, yang sekarang ini yang Anda lihat, tembok kota Yerusalem, kota tua, itu Masjid Al-Aqsa sama kubah hitam, dibangun di serambi Bait Suci.
Nah, ini sekali lagi Davidson Center, namanya teman ini Davidson Center. Itu Masjid Al-Aqsa di atas. Ini halaman di atas. Masjid Al-Aqsa dibangun di yang hitam di Serambi Bait Suci, tapi yang kubah yang emas itu dibangun di mana Bait Suci berdiri, Dome of the Rock. Makanya ada Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Kedua-duanya itu buat Islam kompleks Al-Aqsa. Ya, ini Masjid Al-Aqsa. Mereka pakai ini untuk doa jemaat. Kalau ini lebih untuk pribadi. Ini ada di dalamnya batu, di mana Bait Suci berdiri. Di mana Bait Suci berdiri, Bait Suci Raja Salomo, Bait Suci Herodes yang dihancurkan oleh Titus, dan masjid ini dibangun oleh Islam 688 setelah Masehi. Bait Suci di sini dihancurkan sama sekali oleh Titus tahun 70 sesudah Masehi, dan orang Islam bangun masjid ini 688. Kedua-duanya di kompleks. Buat orang Islam cerita Al-Aqsa, tapi satu diberi nama Dome of the Rock, yang kubah yang emas, dan yang hitam diberi nama Al-Aqsa. Ya, ini tangga-tangga di kompleks Al-Aqsa. Ini tembok ratapan. Tembok ratapan ini yang sisa dari fondasi halaman Bait Suci. Ini jembatan yang membawa kita ke atas, ke halaman Bait Suci. Ini waktu naik ke atas, ke halaman Al-Aqsa, ini tembok ratapan. Lihat Bapak Ibu foto dari atas. Foto dari atas. Tembok ratapan di mana orang Yahudi meratapi kehancuran Bait Suci. Tembok ratapan di mana orang Yahudi meratap kehancuran Bait Suci. Ini batu-batu dari zaman Herodes. Bagian bawah pasti Yesus melihat. Dibagi dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ini kawasan Yahudi. Kalau memandang ke belakang tembok ratapan, melihat kawasan itu daerah Israel dengan bintang Raja Daud. Tembok itu Bukit Zaitun yang jauh. Supaya tahu Bukit Zaitun itu di timur. Yang jauh itu Bukit Zaitun. Masjid Al-Aqsa sekali lagi. Ya, banyak bunga yang indah di daerah Yerusalem. City of David itu bagian tertua, Air David dari Yerusalem. Ini di mana Yerusalem mulai, Yerusalem dari kota orang Yebus yang Daud menaklukkan dari orang Yebus di 2 Samuel pasal 5. Daud menaklukkan kota Yebus dan jadi ibu kota. Ini pemandangan dari kota Daud arah yang namanya kawasan Silwan. Ini di dalam kota Daud, City of David. Ini bagian yang tertua di Yerusalem, berusia 5.000 tahun bagian ini. Dan paling bawah ada kolam Siloam di kota Daud, paling bawah. Para peziarah mereka ditahirkan di kolam Siloam yang datang ke Bait Suci zaman Yesus, baru naik ke Bait Suci. Ini Bukit Zaitun, gereja kenaikan ke surga, Chapel of the Ascension, yang sekarang ini jadi masjid. Sejak Salahuddin 1187 dia mengubah tempat ini jadi masjid kompleks. Dulu itu gereja kenaikan ke surga. Ini gereja Papa kami,
Ya, orang Indonesia sangat suka gereja ini karena ada tulisan doa Papa kami dalam lebih dari 9 bahasa Indonesia yang beda ada di sini. Tadi itu Jawa, ya. Indonesia resmi ada, Patak Karo ada, Patak Toba ada. Ini Jawa. Palembang juga saya masih ingat ada. Sunda ada. 9 tulisan dalam bahasa Indonesia yang beda ada di gereja ini. Ini gua di mana Yesus mengajarkan doa Papa kami, ya. Nama gereja Pater Noster, Our Father, Papa kami. Yesus mengajarkan doa ini 2 kali, satu di Danau Galilea di sabda bahagia yang tadi, satu di gua ini. Ini Getsemani, dan kembali ke kota Daud, City of David, indah, latar belakang foto yang bagus sekali sama bendera Israel. Getsemani di mana Yesus, Matius 26 ayat 36, dia berdoa-doa terakhir, dan ditangkap, dikhianati dan ditangkap. Ini Bukit Sion, ini lain, ini Bukit Sion, ini gereja Maria Tidur, dan sebelahnya ada ruang perjamuan terakhir. Ini sekali lagi kembali ke, ya ini dormition yang kubah hitam itu, dan sebelahnya kiri ruang perjamuan terakhir. Ini Taman Getsemani dengan pohon zaitun yang berusia 2000 tahun, yang saksi mata penderitaan Yesus. Lihat pohon zaitun. Di sini ada 8 pohon zaitun yang tertua di tanah Israel. Pintu masuk ke gereja Getsemani. Lihat di dalam, dirancang gelap, tidak banyak cahaya masuk, karena peristiwa itu terjadi malam, dan juga karena Yesus di sini mengalami penderitaan, agoni, penderitaan. Arsitek pakai batu alabaster, bukan kaca, supaya tidak membawa banyak cahaya, banyak sinar. Dia tidak mau gereja terang, dia mau gereja suasananya gelap, suasananya agoni, penderitaan. Gereja indah, Getsemani 1923 dibangun. Baik, rasanya tadi sudah video terakhir ya. Jadi ini kita sudah sampai di Yerusalem. Tadi kita sudah melihat dari Bethlehem, lalu Beit Safur, lalu kemudian Yerusalem. Walaupun slide foto-foto, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana pemandangan di sana, gitu ya. Apa yang terjadi di sana ketika dokumentasi ini diambil. Nah, Pak Jeris, ini ternyata masih banyak pertanyaan loh terkait dengan tadi video yang dari Bethlehem sampai ke Yerusalem. Ini saya mencatat ada beberapa pertanyaan dari Ibu Rini. Bertanya, apakah tanaman-tanaman di sekitar Gua Gembala itu juga sama dengan tanaman yang tumbuh pada saat Yesus lahir? Itu masih seperti itukah atau bagaimana ya Pak Jeris? Yang sekarang ini, ya sama, luar biasa, sama. Itu tidak, yang berubah itu rumah. Tapi tanaman itu masih ingat di sana, yang indah, itu di Perjanjian Lama, itu kisah Rut. Kitab Rut terjadi di sana. Oh. Dan kitab Rut berbicara tentang panen jelai, gandum, masih ada. Masih Anda bisa lewat dari sana, melihat jelai. Makanya itu membangkitkan kisah Rut yang saya menceritakan di sana. Sebenarnya Padang Gembala dulu itu tempat persis di mana terjadi peristiwa Rut dan Naomi. Kitab Rut, Boaz yang punya ladang di sana. Itu sama Padang Gembala. Dan yang indah dari zaman Rut,
zaman Yesus sampai sekarang ini ada jelai, ditanam di sana ada gandum, dan pasti banyak pohon zaitun dan macam-macam tanaman Alkitabiah. Oh, jadi artinya berarti kurang lebih situasinya masih sama begitu ya Pak Jeries ya, hanya Ya, saja sama. sekarang ditambah Sama. dengan situs-situs perziarahan seperti itu gitu ya. Baik. Nah, lalu ada pertanyaan lagi Pak Jeries, apakah Yesus lahir pada saat musim salju atau di Bethlehem apakah pernah terjadi musim salju? Desember ada salju. Desember ada salju. Cocok kalau foto Natal sama salju. Bethlehem, ya. Saya mengalami satu badai awal Desember berapa tahun yang lalu, itu saljunya adalah tebal 40 cm. 40 cm, wah lumayan ya jadinya agak, dan itu badai ya. Wah itu Ya. berarti salju terjadi di Bethlehem gitu ya. Dan karena Bethlehem tinggi. Bethlehem tingginya itu hampir 900 meter di atas permukaan air laut. 900 meter, oh lumayan ya. Jadi suhunya juga dingin juga begitu ya. Ya. Ya, baik. Oke, semoga itu sudah menjawab. Ini ada lagi pertanyaan tadi ketika ada di Yerusalem, apa yang membedakan Dome of Rock dan kubah Masjid Al-Aqsa? Tadi kayaknya Pak Jeries sempat menyebutkan, tetapi mungkin bisa dijelaskan lagi apa bedanya Dome of Rock dan juga kubah Masjid Al-Aqsa tadi. Benar, ini paling membingungkan para peziarah yang datang ke Yerusalem. Semua puncak gunung itu buat orang Islam itu Al-Aqsa. Ya, semua gunung, semua bukit itu. Yang buat kita Moria, buat kita dan orang Yahudi namanya bukit atau gunung Moria. Buat Islam Moria jadi Al-Aqsa. Sekarang di puncak gunung itu, makanya satu masjid dibangun yang kubah hitam diberi nama seluruhnya gunung. Dan mereka percaya di satu batu dari sana Nabi Muhammad kunjungi surga yang namanya Isra Mi'raj. Di batu itu mereka membangun kubah emas. Kubah emas diberi nama kubah batu, tempat di mana terjadi Isra Mi'raj. Oh, jadi memang agak sedikit membingungkan ya antara Dome of Rock dengan Al-Aqsa itu. Tetapi semua gunung itu Al-Aqsa. Mereka membangun satu masjid sama kubah hitam, diberi nama semua gunung. Di gunung itu Al-Aqsa ada batu di mana mereka percaya Nabi Muhammad naik ke surga, turun kembali ke batu itu, diberi nama itu kubah emas, diberi nama Dome of the Rock, kubah batu. Tapi juga itu di kompleks Al-Aqsa, di kompleks Gunung Al-Aqsa. Masih di kompleks Gunung Al-Aqsa. Jadi itu mungkin menjadi lebih jelas ya Ibu Imelda tadi kisahnya seperti apa gitu ya. Jadi itu masih ada dalam kompleks Al-Aqsa, tetapi ada satu batu yaitu yang disebut Dome of the Rock. Ya, oke, semoga sudah cukup menjawab ya Ibu Imelda. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah tembok ratapan itu juga dinding yang dibangun pada zaman Salomo? Apakah tembok ratapan itu dibangun pada zaman Salomo? Pertanyaan bagus. Tembok ratapan itu Herodes. Itu dari zaman Herodes, itu jelas batu Herodes. Kami bisa membedakan batu Herodes. Herodes dia memperluaskan semua daerah itu. Jadi itu bukan dari zaman Salomo ya, Bait Allah yang waktu zaman Salomo kan sudah hancur. Tembok ratapan juga itu bukan dinding Bait Suci, bukan dinding Ruang Kudus dan Maha Kudus, itu pondasi pelataran dataran Bait Suci. Yang masih tersisa sehingga akhirnya orang Israel ke sana, begitu ya. Baik, ini harusnya sudah cukup menjawab ya Pak Benediktus tadi yang bertanya. Nah, ini pertanyaannya ada yang memperhatikan tadi Pak Jeries, kan kita taunya Yesus itu lahir di kandang, tetapi kok tadi yang diperlihatkan itu dalam video kondisinya seperti lahir di gua begitu, jadi harus turun tangga ke bawah. Jadi sebenarnya seperti apa sih situasinya pada waktu itu? Iya,
Ya, terus terang itu adalah gua di atas tanah. Tapi karena gereja dibangun atas itu jadi di bawah tanah. Itu gereja yang bikin kita turun. Zaman Yesus enggak, itu seperti gua yang di padang gembala, persis. Kita bisa masuk langsung, tidak perlu turun di bawah tanah. Oh, tapi karena ada gereja di situ dan ingin supaya lokasi di mana Yesus lahir dan juga palungan itu tetap ada, jadi agak menurun begitu ya? Ya. Oke, baik. Semoga ini sudah menjawab ya. Nah, ini ada juga yang memperhatikan dari Ibu Risni, mengapa orang Israel itu yang Kristen hanya sedikit, sementara Islam agak lebih banyak dan Yahudi sekitar 70% katakanlah begitu. Dan padahal semua tempat peninggalan Tuhan Yesus ada sebagai bukti. Tetapi kenapa mereka tidak mau percaya Yesus sebagai juru selamat? Nah, ini pertanyaan yang agak kritis rasanya ya. Ya, pertama kenapa kami di sini sedikit itu dua sebab. Yang Islam dan yang Yahudi Ortodoks melahirkan banyak anak. Keluarga Yahudi Ortodoks itu antara 7 anak sampai 12 anak. Orang Islam itu sama. Kalau orang Kristen itu cuma rata-rata itu 2 atau 1 anak. Sekarang yang dipertanyakan, kenapa kami tidak menginjilkan? Di Israel dasarnya itu sekuler, azas-azas negara ini sekuler, dilarang menginjilkan. Kalau saya ada yang saya bisa digugat kalau ditangkap menginjilkan. Bertemu orang Islam menceritakan tentang mukjizat Yesus atau untuk orang Yahudi, itu sudah masuk ranah pidana di Israel. Tidak ada diskriminasi karena untuk Islam yang sama tidak boleh meyakinkan orang dari agama yang lain di agama Islam. Sama untuk orang Yahudi. Makanya itu untuk menghormati peraturan negara ini, kami terikat, tidak boleh menginjilkan. Sekarang pertanyaan Anda bagus. Melihat semua situs-situs ini, karena harapan orang Yahudi pada Mesias itu beda dari yang kita tahu dari Yesus. Ya. Petrus sendiri dia jatuh di hal ini. Salah satu hal yang mereka tidak suka dengan Yesus Kristus kita, bahwa buat mereka Mesias tidak pernah akan mati. Makanya di Matius 16 di Kaisaria Filipi, setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, itu tidak berakhir baik antara Yesus dan Petrus, karena Yesus menceritakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, disalibkan, dan mati dan bangkit. Yang sangat mengganggu Petrus, kata mati. Dan Petrus ambil Yesus di samping, Petrus berani tegur Yesus karena kata mati. Kenapa kamu harus mati? Ini dia bikin dia bingung. Sama orang Yahudi sekarang ini. Buat mereka Mesias tidak pernah akan mati. Tapi kita mengerti kenapa Yesus mati, karena dia bangkit. Ya, baik. Semoga ini juga sudah cukup menjelaskan ya, Bu Risni, karena tadi kan kalau populasinya sekitar 70% dan kemudian agamanya seperti itu karena memang penduduknya terbiasa untuk punya banyak anak, sehingga pasti penganut agama tersebut akan jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Lalu kemudian kenapa soal pandangan Yesus dari sudut pandang Yahudi, itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jerias, dan itu rasanya juga bisa menjadi pengetahuan yang baru buat kita. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan kah dari Bapak Ibu? Oh, oke. Ini bukan pertanyaan, tetapi ini pujian terhadap Pak Jerias karena bisa mendokumentasikan semuanya dengan baik, seakan-akan kita berada bersama dengan Pak Jerias saat itu, dan ada yang memuji ketika ada di Church of Nativity, gitu ya, unik sekali bahwa dipilih ayat dari 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi
manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, dan itu dipajang di tembok gereja, dan itu kami semua bisa melihat berkat Pak Jeries yang mendokumentasikannya dengan baik. Dan rasanya ini juga adalah bentuk apresiasi kami terhadap Pak Jeries yang sudah mendokumentasikannya dengan baik. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan Bapak Ibu, Pak Jeries sudah menolong Makasih. kita luar biasa. Luar Thank you. biasa. Terima kasih. Kalau kata orang Sunda teh matur nuhun pisan gitu, hatur nuhun pisan katanya. Kalau bahasa orang Sunda ya. Baik. Nah, ini ternyata masih ada yang tanya lagi nih. Ya tadi masalah persentase berapa orang yang Kristen dan bukan Kristen di Israel sekarang ini. Mungkin Pak Jeries juga bisa info ke kita berapa persen sih gitu ya. Ini karena ada yang masih bertanya Pak Jeries. Oh ya, yang Yahudi itu tadi itu sangat dekat. Yang Yahudi itu kurang lebih 80%, yang Islam 18%, yang Kristen 2%. Yang tadi itu sangat dekat. Oh, berarti betul ya datanya kurang lebih ya 80%. Yang pasti yang tidak ada orang Kristen yang pindah agama. Wow, mereka sangat bangga dan mereka merasa itu keistimewaan besar berada Kristen di tanah Yesus, di tanah perjanjian, di tanah suci. Dan yang menarik adalah 3 agama besar ini Kristen, baik Katolik maupun Protestan begitu ya, Islam dan Yahudi, mereka bisa bersama-sama ada di situ Ya, benar, dan merawat situs-situs yang ada sebagai peninggalan sejarah mereka dan saling menghargai di situ. Itu juga yang membuat kita jadi kagum sekali dengan keragaman yang ada di sana begitu ya. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan mungkin terakhir ya Bapak Ibu, karena sesi kita harusnya sudah hampir selesai. Ada pertanyaan, kenapa di daerah Bait Suci itu bisa dikuasai oleh kelompok yang kemudian membuat kompleks Masjid Al-Aqsa? Ya, karena mereka orang Islam menguasai Yerusalem. Sejak Khalifah Umar bin Al-Khattab tahun 638 ya, sampai sejarah modern, sampai Turki 1917 Perang Dunia Pertama, sedikit diputus selama 200 tahun oleh Perang Salib, tetapi waktu Khalifah Umar masuk, Islam masuk, mereka membangun masjid. Masjid itu berada di situ sejak 688. Itu sudah fakta, itu sudah kenyataan. Dan buat mereka orang Islam itu tempat suci yang ketiga. Terbalik, itu Israel, itu kepentingan Israel menjaga masjid itu, meskipun yang mayoritas di Israel itu Yahudi, tapi mereka biarkan masjid itu supaya saling menghormati, meskipun masjid itu di tempat bait suci. Baik, berarti ada fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan bahwa setelah bait suci hancur lalu kemudian dikuasai oleh teman-teman yang Muslim dan mereka mendirikan situs peziarahan di situ, dan akhirnya yang menjadi tugas orang-orang yang ada di Israel adalah untuk menjaga semuanya itu supaya tetap bisa menjadi tempat yang membawa damai. Mungkin bisa begitu kali ya Pak Jeries ya. Ya, jadi benar. semua bisa sama-sama datang di situ. Jadi teman-teman Muslim bisa datang ke Yerusalem juga, yang Kristen juga, yang Yahudi juga, dan bisa kita sama-sama merawat, saling menjaga satu sama lain. Dan kiranya ini juga menjadi pertanyaan terakhir, dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita applause dulu buat kita semua. Untuk panitia yang di balik layar mungkin Bapak Ibu tidak lihat, tetapi kita di sini bekerja keras. Terima kasih juga Pak Jeries, ini luar biasa sekali. Dan momen yang ditunggu-tunggu oleh partisipan. Wah, karena tadi di awal itu sudah bertanya-tanya gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah sesi ini, dan ternyata kita bisa mendapat 3 orang best partisipan yang akan mendapatkan buku dari Pak Jeries Farah, Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya. Nah, ini ada 3 orang, siap-siap. Tarik nafas dulu mungkin, siapa tahu namanya disebut, jangan langsung kaget begitu ya. Wah, ini kira-kira siapa ya? Wah, yang pertama itu adalah, wah siapa ya? Ibu Endang dari wilayah Puspiptek GKI Serpong. Wah. Lalu
yang kedua adalah Bapak Joas dari GBI WTC, tetangga kita. Dan yang terakhir ini ada dari tempat yang agak jauh tetapi bisa berkontribusi dan juga berperan aktif dengan kita di sini, Ibu Yanti Sipayung dari GBI Rock Bali. Nah, ini nanti bukunya akan dikirim oleh panitia ya. Nah, mohon maaf ini mungkin kalau yang buat di Bali mungkin kita harus menunggu dulu ya, mungkin ada delay waktunya, tetapi kalau yang dekat-dekat BSD ya kita bisa antar ya dalam waktu dekat begitu ya. Nanti yang panitia akan waktu untuk bisa mengantarkan ini. Dan tadi ada pertanyaan, tadi lagu background-nya tuh apa ya? Wah, tadi ada yang perhatikan lagu background yang di video, di tayangan. Ini lagu bukan dari Pak Jerias, tetapi dari panitia Natal, yaitu Pak Trisno Lili. Kemudian memilihkan ini judulnya mungkin saya kalau bacain, semoga bahasa Inggrisnya bagus ya. Sea of Galilee, dinyanyikan oleh Joshua Aaron. Ya, nanti bisa diketik di kolom chat mungkin dari panitia, dari host untuk supaya nanti yang bertanya bisa lebih jelas lagunya. Ada di Spotify kayaknya ya, harusnya ya. Jadi bisa didengarkan langsung untuk menguatkan dan mengingatkan kita pada apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua partisipan, untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam Zoom meeting kali ini. Dan ini ada banyak sekali apresiasi gitu ya terhadap Pak Jerias. Dan pertanyaannya, Pak Jerias, apakah pernah stay di Indonesia sehingga kok bahasa Indonesianya fasih sekali? Nah, loh. Saya pernah ke Indonesia tapi hanya untuk perjalanan 6 hari. Oh, tapi pernah ya berarti ya ke Indonesia ya? Ya. Dan belajar bahasa Indonesianya dari mana, Pak? Saya belajar sendiri dan dari teman-teman yang bantu saya ya itu. Tapi sudah lama 30 tahun. 30 tahun. Tidak heran beliau ini menjadi pemandu ya yang kemudian dari 1992 sampai sekarang walaupun masih pandemi tetapi masih bisa menolong kita, memandu kita untuk memahami apa yang terjadi di Yerusalem. Terima kasih. Nah, ini ada juga yang tanya, kalau biaya turnya berapa ya Pak Jerias? Waduh, kalau ini bukan ranah saya untuk menjawab kayaknya ya. Harusnya itu tanya ke bagian turnya masing-masing. Tapi kalau misalnya bisa ketemu sama Pak Jerias itu akan lebih menyenangkan lagi ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi semoga kita semua juga punya kesempatan untuk bisa datang ke sana sehingga bisa melihat langsung. Ya, bisa melihat langsung apa yang tadi kita saksikan lewat video hari ini. Mohon maaf virtual dulu. Tetapi biarlah ini tetap jadi sukacita buat kita semua. Bapak Ibu terima kasih. Dan kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Saya kok lupa rundown-nya ada di mana. Oh, ada di sini, baik. Oh, doa penutup, baik. Bapak Ibu kita akan tutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi di dalam Zoom meeting ini. Dan kita akan bersama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana situs-situs peninggalan di mana Tuhan lahir, di mana perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem boleh kami simak dan bagaimana kondisi terkini yang ada di Israel dan kami bersyukur Tuhan walaupun secara virtual tetapi kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur untuk Bapak Jerias Farah yang telah menolong kami, yang telah menyiapkan dokumentasi dengan begitu apik, dengan begitu rapi, dan kami bersyukur atas penjelasan beliau. Kami berdoa ya Tuhan, agar Pak Jerias Farah juga selalu Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan jaga dan sertai terus keluarganya, supaya Pak Jerias Farah juga boleh tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan kiranya itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Jerias Farah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami Tuhan, mengucap syukur untuk panitia Natal GKI Serpong tahun 2021 yang telah berjerih lelah menyiapkan segala sesuatunya sehingga pada hari ini virtual tour from Nazareth to Bethlehem boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu, untuk teman-teman panitia yang telah mengupayakannya di balik layar maupun yang di depan layar. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu.
Biarlah Tuhan panitia ini juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, boleh memberikan yang terbaik di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, menambah sukacita kami dalam menyambut Natal. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa untuk semua partisipan yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati kami yang jauh maupun yang dekat, dimanapun kami berada, kami tetap menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari Zoom meeting ini Tuhan, biarlah kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, dan juga seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu, dalam Tuhan Yesus Tuhan kami, naikkan doa ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sebelum kita live. Baik, terima kasih Pak Freddy sudah mengingatkan, katanya kalau nggak ada dokumentasinya dikira hoax. Dikirain hoax ya Bapak Ibu. Jadi kita foto dulu. Mohon Bapak Ibu yang belum membuka kamera. Yang belum membuka kamera, tolong buka kamera dulu. Karena nanti kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu kita aktifkan kameranya. Nah, supaya kelihatan wajah-wajahnya. Baik, siapa yang akan dokumentasi dari panitia ya? Baik, silakan. Untuk Anda, Bapak dan Ibu, di sini ada 4 layar. Kita mulai dari layar pertama, karena beda-beda, kita tolong freeze senyum manisnya dulu ya, kurang lebih 5 detik. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Boleh ditahan dulu sebentar, kita lanjut ke layar berikut. Layar kedua, 1, 2. Sebentar, oke, 1, 2, 3. Kita masuk ke layar ketiga. Bisa ditahan sebentar, baik. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, terakhir di layar keempat, sebentar Bapak dan Ibu. Tadi 115 akun ya, berapa ya lebih? Hari ini puji Tuhan kita ada 125 in total yang join. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu Pendeta Manda. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, terima kasih banyak. Makasih Pendeta Manda, terima kasih Pak Jari. Terima kasih panitia Natal. Terima kasih Ibu Manda. Terima kasih. Sampai bertemu di Christmas Concert tanggal 26 Desember, Bapak dan Ibu. Tuhan berkati. Konser tanggal 26 Desember, jangan lupa jam 7 malam ya. Baik, Oke. Dadah. luar biasa. Terima Makasih panitia. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Terima Jiri ya. kasih teman-teman yang dari luar GKI Ibu Depok Jiri. yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Keren. Makasih Pak Terima Jer. kasih Pak Freddy dukungannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Freddy, pendeta. Ya. Terima kasih Pak Jerius. Pak Aduh, Jerius, luar thank you biasa so much. sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Israel. Oh, Amin. Amin. Iya. Kita diajak nih Pak Ernest. Kita diajak nggak Pak? Amin. Siap tahun Kita depan ya. juga pengen loh Pak. Udah pakai bendera Israel itu. Iya, udah bendera Israel. Baik. Shalom, Pak Waduh, Ernest. terima kasih. Shalom. Shalom Pak Ernest. Shalom. Shalom, Pak. Dengan Niki lo. Shalom Pak Freddy. Baik, mungkin kita sudah bisa mengakhiri. Mungkin Bapak Ibu silakan meninggalkan Zoom. Mungkin nanti ya panitia tetap stay ya panitia tetap stay. Terima kasih Oma Iren, Oma Priscila. Terima kasih.